and for the murder of Jessica Marie Lunsford, this court sentences you, John Evander Cooey, to death. The state of Florida never got the chance to execute Cooey. He died Wednesday of natural causes at a hospital. A Department of Hello guys, welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Deborah, dan buat kalian yang belum subscribe aku, kan boleh banget subscribe aku dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Jadi guys, di channel aku bakal ngebahas tentang semua yang berbau misteri. So without any further ado, let's jump into the video. Oh ya, buat kalian semua yang mau follow Instagram aku juga boleh banget. Namanya Sasa Deborah. Aku bakalan taruh di sini. Thank you. Oke guys, jadi cerita hari ini aku bakalan menceritakan tentang sebuah kasus yang memang sempat viral banget. Ini tuh adalah kasus dari Jessica Lunsford. Buat kalian yang nggak tahu ini kasusnya tentang apa, Jessica Lunsford ini adalah seorang anak kecil yang diculik, diperkosa, dan dikubur secara hidup-hidup. Hah? Kok bisa? Semua ini tuh terjadi hari Jumat, tepatnya tanggal 24 Februari tahun 2005. Dimana pada hari itu ayahnya Jessica yang bernama Mark Lunsford ini terbangun pagi-pagi banget sekitar jam 5 pagi karena alarm HP-nya itu berbunyi. Nah sebenarnya hal-hal kayak gini tuh normal banget dalam kehidupan mereka karena emang Mark itu setiap hari hampir bangun jam 5 pagi untuk siap-siap berangkat kerja. Pekerjaan Mark sendiri itu adalah sebagai supir truk, jadi wajar banget ya kalau misalnya dia itu harus bangun pagi. Dalam satu rumah itu, Mark ini cuma tinggal berdua aja sama Jessica, ditambah dengan orang tua Mark yang bernama Ruth dan juga Archie. Jadi Mark ini tinggal bareng sama orang tuanya karena kedua orang tuanya Mark ini tuh ngebantuin buat ngejaga Jessica, meanwhile Marknya ini lagi pergi kerja. Mereka ini tinggal di Sonata Avenue, tepatnya di Homosassa, Florida, Amerika Serikat. Balik lagi ke pagi hari, di saat Mark ini bangun jam 5 pagi karena dia tuh mendengar alarmnya bunyi. Mark ini tuh langsung bangun dan matiin alarmnya, terus dia tuh langsung kayak keluar dari kamar. Dan dia itu juga bisa mendengar bahwa alarm dari kamar Jessica itu juga mati. Mark ini sama sekali gak ada merasa kayak ada sebuah kejanggalan karena hal ini tuh normal banget. Jessica tuh biasanya juga bangun pagi biar dia itu bisa lebih kayak santai-santai, makan dulu, gak harus tergesa-gesa buat berangkat ke sekolah. Hari itu, Mark ini ngelakuin rutinitas paginya itu kayak biasa, jadi dia itu nyiapin makanan buat kedua orang tuanya sama buat Jessica. A little backstory sedikit, sebenarnya malam kemarinnya Mark itu sempat pergi ngedate sama pacar barunya yang bernama Patricia. Dan ada beberapa sumber yang bilang kalau Mark itu nggak pulang ke rumah sampai hari Jumat jam 6 pagi. Tapi lebih banyak sumber yang bilang kalau Mark ini pulang nggak ke rumah, tapi emang subuh banget. Jessica ini sempat bilang good night ke Mark, dan bahkan Jessica ini bilang I love you ke Mark. Dan hal ini tuh bukan hal yang aneh gitu loh, karena emang Jessica itu anaknya super lovely, manis, dan juga affectionate banget, apalagi ke ayahnya sendiri. Sekarang kita ngebahas Jessica. Jessica ini lahir pada bulan Oktober, tepatnya tahun 1995. Jessica ini adalah seorang anak yang benar-benar pinter dan nurut banget. Dia itu adalah top student di sekolahnya. Terus dia itu orangnya super ceria dan punya teman yang banyak banget. Dia itu juga sering jalan-jalan sama teman gerejanya. Terus dia itu juga sering banget naik motor bareng Mark. Tapi sayangnya Jessica ini emang karena dia hitungannya masih muda ya, jadi dia itu belum memiliki cita-cita yang jelas. Tapi Jessica ini juga pernah bilang kalau gede dia itu pingin jadi Olympic swimmer atau jadi penyanyi. Sorry ya, emang ini tuh ceritanya kayak agak ngeskip gitu, tapi aku bakalan berusaha ngejelasin sedetail mungkin biar kalian itu jelas. Jadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari, kedua orang tuanya Mark ini nemenin Jessica tidur sekitar jam 10 malam. Dan keesokan paginya, waktu Mark itu lagi sembari sambil nyiapin mereka makanan, alarmnya Jessica itu ternyata bukan mati total, melainkan mati nyala selama kurang lebih 15 menit. Yang pada saat itu ada di otak Mark, mungkin dia tuh juga berusaha positive thinking. Dia itu bilang, oh mungkin Jessica ini males deh kayaknya dia itu bangun buat berangkat ke sekolah. Jadi ya udah, Mark itu memutuskan untuk langsung masuk ke kamarnya Jessica dan ngebangunin dia buat berangkat ke sekolah. Dan waktu Mark ini lagi berusaha ngetok pintu kamarnya Jessica, biasanya Jessica itu bakalan either ngejawab atau langsung ngebukain pintunya. Tapi kali ini nggak ada satupun orang yang ngejawab dan nggak dibukain juga pintunya. Pada akhirnya setelah menunggu kurang lebih selama 5-10 menit, Mark ini memutuskan untuk langsung masuk aja ke kamar Jessica. Dan waktu Mark ini udah masuk ke kamar Jessica, dia tuh melihat bahwa kamar Jessica ini udah kosong dan gak ada orang. Kemudian Mark ini mulai panik banget dan dia itu berusaha untuk mencari Jessica ke seluruh rumah. Cuman sayangnya dia itu tidak bisa menemukan Jessica. Dan saat itu juga Mark ini sadar bahwa pintu depan rumah mereka itu
tidak terkunci 1 malam penuh dan sekarang Jessica itu hilang. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Mark ini langsung memutuskan untuk langsung telepon kantor polisi, dan untungnya polisi itu juga langsung gercep dan langsung melakukan investigasi dan pencarian besar-besaran dibantu oleh teman dekat dan juga keluarga mereka. Dan waktu polisi itu sedang mencari Jessica, mereka itu bilang ke Mark, sorry nih Pak, aku tuh nggak bisa ngasih Amber Alert karena Jessica ini kayak nggak ada tanda-tanda penyiksaan dan juga kekerasan gitu. Jadi mungkin aja Jessica itu emang pingin aja gitu keluar dari rumah. Buat kalian nggak tahu Amber Alert itu kayak sistem darurat buat ngumumin nih kalau misalnya ada anak yang hilang. Tapi kalau misalnya kalian tuh mau pakai Amber Alert, ini tuh harus benar-benar ada bukti konkretnya. Kalau misalnya memang ada kekerasan atau pemaksaan, jadi misalnya ada pintu yang kebobol. Tapi masalahnya di kasus Jessica Lunsford ini, pintunya sama sekali nggak ada yang kebobol, guys. Jadi makanya polisi tuh bilang mereka tuh nggak bisa ngasih Amber Alert. Tapi pihak kepolisian itu juga bukannya langsung ya udah Pak, lu cari sendiri aja, nggak gitu. Mereka itu tetap ngebantuin Mark buat nyari sekuat tenaga mereka. Bahkan mereka itu juga menggunakan helikopter di udara buat ngebantu nyari Jessica. Dan selain itu mereka juga membawa anjing pelacak. Tujuannya apa mereka membawa anjing pelacak? Itu biar kalau misalnya ada darah manusia itu langsung kecium. Bahkan tim penyelam ini juga dikerahkan untuk mencari Jessica di sungai dan danau terdekat. Pertama-tama, mereka ini fokus melakukan pencarian di daerah dekat sekitar rumah Mark dulu. Cuman sayangnya hasilnya itu nihil alias mereka tuh tidak menemukan apa-apa. Tepat keesokan harinya, tiba-tiba banyak banget volunteer yang datang untuk membantu pencarian Jessica ini. Tapi sayangnya tetap juga nihil, nggak ditemukan apa-apa. Sampai 1 minggu kemudian, Jessica ini masih belum ditemukan. Mark sama kedua orang tuanya ini udah benar-benar ketakutan banget, takut Jessica itu kenapa-kenapa. Jadi Mark sama istrinya si Angie ini udah bercerai lama banget saat Jessica ini masih berusia 1 tahun. Terus mantan istrinya ini langsung pindah ke Ohio, dan di Ohio dia itu menikah lagi dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan waktu Jessica ini hilang, Angie ini sama sekali belum pernah ketemu Jessica selama 4 tahun. Jujur nih, di sini aku tuh nggak tahu Angie itu ikut bener-bener turun lapangan nyari Jessica atau dia itu ya cuma nyari-nyari biasa aja. Tapi yang pasti setelah Mark dan Angie ini bercerai, emang Jessica ini dititipkan ke Mark. Jadi hak asuhnya itu memang jatuhnya ke Mark. Bahkan semua orang kenal sama Jessica ini bilang kalau Jessica ini anaknya tuh bener-bener diem dan suka banget senyum. Bahkan pendeta di gereja Jessica ini juga bilang kalau Jessica ini anaknya bener-bener baik banget. Tapi saking diemnya, jadi Jessica ini terkesan seperti pemalu. Oh ya, by the way, aku punya satu informasi lagi. Ternyata Jessica ini tuh anaknya gak suka banget sama gelap. Jadi dia itu kalau tidur pasti ada satu lampu lah at least yang nyala. Nah, si neneknya Jessica, yaitu mamanya Mark ini, sempat juga bilang ke investigator bahwa Jessica ini anaknya benar-benar hati-hati banget sama orang-orang yang mau masuk ke kamarnya. Jadi nggak semua orang tuh bisa masuk ke kamar Jessica, karena emang Jessica ini anaknya benar-benar private banget. Dan menurut neneknya, Jessica ini nggak pernah pergi jauh-jauh dari rumah, karena emang Jessica ini nggak gampang percaya sama orang. Dan malam sebelum Jessica ini hilang, ternyata Jessica ini juga sempat pergi ke perkumpulan gerejanya yang bernama King's Kids. Dan di pertemuan ini, Jessica itu ternyata lagi siap-siap lomba dan menghafalkan 1 ayat Alkitab. Dan beberapa hari ini setelah Jessica itu hilang, Mark itu baru sadar kalau misalnya boneka dolphin berwarna ungu kesayangan Jessica itu juga hilang dari kamarnya. Dan seiring dengan berjalannya waktu dan terus-terusan dilakukan penyelidikan, akhirnya polisi itu menemukan 1 nama, yaitu John Evander Cowie. Pria berusia 46 tahun dan ternyata dia itu nggak tinggal di alamat yang ia cantumkan di KTP. Di mana-mana ya, di semua negara. Kalau misalnya kalian itu pindah rumah, ya seharusnya kalian itu ngasih tahu pihak berwenang dong, biar KTP kalian itu juga diganti, bener nggak sih? Dan ternyata si John ini memiliki track record yang super jelek banget. John ini ternyata pernah tertangkap polisi karena penggunaan obat-obatan terlarang dan juga penggunaan crack cocaine. John ini dulunya juga pernah tertangkap karena perampokan, membawa senjata tersembunyi. John sendiri ini kan punya SIM ya untuk dia itu nyetir, tapi ternyata SIM-nya John sendiri ini sebenarnya udah disuspend selama 99 tahun, alias sebenarnya dia itu udah nggak boleh nyetir sama sekali. Dan pada tahun 1991, ternyata John ini juga pernah ditangkap polisi karena telah membelai dan juga melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada seorang gadis di bawah 16 tahun. Tapi akhirnya pihak kepolisian ini mengetahui bahwa ternyata John ini udah pindah dan tinggal bersama kakak tirinya yang bernama Dorothy Dixon, yang pada saat itu berusia 47 tahun. Nah, di rumahnya Dorothy itu tinggal Dorothy, pacarnya yang masih berusia 21 tahun bernama Matthew, dan anaknya serta menantunya yaitu Maddie Sackert dan Jean Sackert yang berusia 27 tahun sama 25 tahun.
Mereka semua ini tinggal di sebuah trailer yang berjarak 1,5 km dari rumah John yang terdaftar di KTP. Dan ternyata lokasi trailer mereka ini tuh juga deket banget sama rumahnya Jessica. Mengetahui hal tersebut, akhirnya pihak kepolisian ini langsung cepat-cepat mendatangi trailer tersebut dan di sana mereka itu ketemu sama Dorothy. Nah, pihak kepolisian itu langsung menanyakan Dorothy di mana sih keberadaan John. Tapi di sana polisi itu sama sekali tidak bisa menemukan John. Mereka itu cuma menemukan Dorothy, Matthew, dan anaknya si Maddie. Dan waktu polisi bertanya John itu di mana, mereka itu malah ngomong, oh nggak tahu deh John di mana. John itu nggak tinggal sama kita kok. Mengetahui hal tersebut, akhirnya polisi ini memutuskan untuk langsung menggeledah satu rumah mereka. Tapi sayangnya polisi ini tuh kayak ngegeledahnya belum kelar gitu loh. Jadi ada satu kloset yang belum polisi geledah dan memang nggak semuanya itu benar-benar digeledah bersih. Tepat 19 hari setelah Jessica meninggal, polisi ini akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke rumahnya Dorothy, tepatnya tanggal 14 Maret 2005. Dan polisi langsung menggeledah kloset yang kemarin mereka itu belum sempat geledah, tapi sayangnya mereka tuh tidak menemukan apa-apa. Sampai akhirnya polisi ini berhasil menemukan adanya bercak darah di ranjang milik John. Dan dengan adanya bukti itu, polisi ini langsung bisa menetapkan John sebagai tersangka, dan polisi langsung melakukan pencarian terhadap John secara besar-besaran. Tapi selama proses pencarian, keluarganya si John ini nggak mau memberitahu sedikit pun keberadaannya si John ini di mana. Jadi keluarganya John ini emang nggak berkooperasi dengan baik gitu loh sama polisi. Akhirnya pihak investigator itu mengetahui bahwa John ini 2 minggu yang lalu telah naik bus untuk pergi ke Savannah di Georgia. Dan John membeli tiket bus itu menggunakan nama palsu. John ini tingginya itu kurang lebih sekitar 155 cm, jadi dia itu nggak gitu tinggi ya. Matanya John ini berwarna biru, beratnya itu sekitar 55 kg. Dan John ini terlihat jauh lebih tua dibandingin umurnya dia. Dan selama hidupnya, John ini memang sering banget melakukan hal-hal yang melanggar hukum, bahkan dia itu udah ditangkap polisi sebanyak 24 kali selama 30 tahun hidupnya. Dan ternyata setelah John ini sampai di Georgia, dia itu langsung mencari homeless shelter dan dia itu langsung tinggal di sana. Dan saat itu juga polisi di Georgia langsung berhasil menangkap John karena emang di sana itu ada sistem buat homeless shelter gitu yang nyambung semuanya. Tapi sayangnya polisi di Georgia itu cuma menginterogasi John tentang pemakaian marijuana. Karena polisi di Georgia ini belum tahu nih kalau misalnya John itu sedang dicari-cari. Jadi polisi ini langsung melepaskan John setelah diinterogasi beberapa saat. Dan setelah itu John ini langsung pindah dari Savannah ke Augusta, sama-sama masih di Georgia, cuman beda kota aja. Dan di sana John ini nginep di Salvation Army Homeless Shelter. Dan epicnya setelah John ini sampai di homeless shelter tersebut, kasusnya Jessica ini udah benar-benar beredar ke seluruh TV nasional dan juga menjadi cover di koran-koran. Dalam judul headline newsnya itu, John Kui telah ditetapkan menjadi tersangka utama dalam hilangnya Jessica Lansford. Terus mukanya John itu juga benar-benar terpampang di mana-mana. Dan sebenarnya salah satu pegawai yang ada di homeless shelter itu tuh udah sempat ngeliat mukanya John dulu, dan waktu John ini mau check-in, pegawai shelter itu langsung cepet-cepet telepon polisi. Dia tuh bilang kalau, gila, ini baru aja ada orang yang mau check-in ke homeless shelter dan dia itu mirip banget sama John Kui. Polisi di Augusta ini yang mengetahui hal tersebut, dia itu langsung cepet-cepet datang ke shelter tersebut dan menangkap John. Nah, setelah mereka itu udah berhasil mengamankan John, mereka itu langsung menghubungi polisi di Florida dan ngabarin mereka, ayo cepetan kesini, John ada di sini. Akhirnya pada tanggal 17 Maret 2005, 2 orang polisi dari Florida ini sampai di Augusta. 2 polisi ini bernama Scott Grace dan Gary Atchison. Dan karena John ini udah panik banget dia tuh mau diinterogasi, jadi dia itu terlihat gugup dan juga bingung banget. Tapi di satu sisi, John ini tetap kekeh dan bilang kalau misalnya dia itu sama sekali nggak tahu siapa itu Jessica Lansford. Tanggal 27 Februari 2005, Citrus County Sheriff Department ini merilis sebuah CCTV. Terlihat adanya seorang cowok sama 2 anak kecil. Dan CCTV ini tuh tertangkap beberapa jam setelah Jessica ini menghilang. Dan sebenarnya keluarganya Jessica itu udah bilang kalau misalnya enggak, ini bukan anak kita kok, ini tuh bukan Jessica. Tapi walaupun begitu, polisi ini tetap memutuskan untuk merilis CCTV tersebut ke publik. Balik lagi ke Augusta, tanggal 17 Maret 2005, mereka ini mulai menginterogasi John sekitar jam 2:05 siang. Detektif Grace ini benar-benar menekan John untuk memberitahu informasi apapun yang ia ketahui mengenai Jessica Lansford. Sedangkan untuk detektif Atchison, dia itu mendekati John dengan cara yang lebih halus. Kemudian di tengah-tengah interogasi ini, detektif Grace ini nanya ke John, kamu mau nggak pakai lie detector? Kalau emang kamu merasa nggak bersalah, ya udah pakai aja dong lie detector. Kemudian John ini dengan santainya dia menjawab, I think I need a lawyer now. Atau kayak
kayaknya sekarang aku butuh pengacara deh. Keesokan harinya, John ini mengambil polygraph test yang dikelola oleh FBI Special Agent. Dan saat inilah akhirnya John ini ngaku tentang pembunuhan Jessica Lunsford. John ini akhirnya bilang kepada detektif di mana mereka itu bisa menemukan Jessica Lunsford, dan John ini juga ngaku kalau misalnya dia itu benar masuk ke rumahnya Jessica sekitar jam 3 subuh, tepatnya tanggal 24 Februari 2005. John ini bilang kalau dia itu sempat melihat Jessica main-main di halaman depan rumah mereka, dan John ini mengira Jessica ini usianya masih 6 tahun. John ini mengaku sebenarnya malam itu John ini cuma pingin masuk ke rumah mereka dan mencuri barang-barang dalam isi rumah tersebut. Dan John ini masuknya lewat pintu depan yang membuat suara sehingga Jessica ini terbangun. Mengetahui hal tersebut, akhirnya John ini meminta Jessica untuk diam dan tidak teriak, dan terus mengikuti John balik ke trailer milik Dorothy Dixon tadi. Terus John ini juga ngaku kalau misalnya benar dia itu memang memperkosa Jessica, dan dia itu menyimpan Jessica di dalam kamarnya semalaman. Sebelum akhirnya dia itu memperkosa Jessica lagi di pagi hari. Pagi itu setelah John ini kelar memperkosa Jessica untuk kedua kalinya, John ini kan harus berangkat kerja. Jadi dia itu memutuskan untuk masukin Jessica ke dalam kloset miliknya biar Jessica itu nggak bisa pergi kemana-mana. Nah habis itu John ini baru langsung pergi kerja di Billy's Truck Lot. Cooey told investigators he kept Jessica in a closet in his mobile home for several days before burying her alive in a shallow grave in the yard outside of his trailer. Cooey lived nearby. Deputies made 4 visits to his trailer but never asked to go inside. Dan Jessica ini emang karena anaknya baik, jadi dia itu benar-benar dengar-dengaran dan nurut banget sama semua perkataan John. John ini juga di satu sisi ngaku kalau misalnya di malam pencurian Jessica, dia itu lagi benar-benar high banget karena dia itu lagi minum banyak banget. Ditambah lagi dia itu sedang memakai obat-obatan. John ini juga bilang ke polisi kalau dia itu juga sempat masakin Jessica hamburger waktu setelah dia itu menculik Jessica. John ini menaruh Jessica di dalam lemari selama 3 hari, dan selama 3 hari itu juga John ini terus-terusan memperkosa Jessica. Dan ternyata sebenarnya waktu pertama kali polisi ini datang ke trailernya si Dorothy Dixon, nah John sama Jessica itu ada di dalam kloset tersebut. Tapi sayangnya polisi kan nggak sempet ngecek nih. Itu hoki banget ya menurut aku. Bayangin aja kalau polisi waktu itu ngecek. Dan karena hal itu juga nih yang membuat John ini jadi panik banget, dan dia tuh bingung nih gimana ya caranya untuk menghilangkan Jessica sebelum John ini tertangkap. Jadi akhirnya John ini memutuskan untuk mengubur Jessica hidup-hidup. Jadi pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 19 Maret 2005, detektif ini sampai ke trailernya Dixon, dan disinilah polisi serta para investigator ini mulai mencari dan menggali tanah kuburan Jessica. Dan ternyata benar apa yang kayak John katakan, mereka itu menemukan tubuh Jessica di dalam sebuah plastik sampah. Dan waktu polisi ini mengeluarkan Jessica dari plastik sampah, detik itu juga mereka sudah tahu kalau Jessica ini sudah nggak ada. The third grader's body was found about 3 weeks after she disappeared in Cooey's yard, about 150 yards from her own home. Dan yang lebih gilanya lagi, ternyata dalam tubuh Jessica ini ditemukan adanya kokain. Hari Minggu tepatnya tanggal 20 Maret 2005, John Cooey ini udah mau dimasukkan ke penjara di Lecanto, Florida, Amerika Serikat. Dan untuk kakaknya, suami kakaknya, dan anak kakaknya, mereka bertiga ini juga dihukum atas tuduhan telah menghalangi pencarian polisi. Dan untuk hukuman yang akan diterima John ini minimal 25 tahun dalam penjara dan maksimal seumur hidup dalam penjara. Akhirnya pada tanggal 1 April 2005, John ini resmi dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan, penculikan, perampokan, dan pelecehan seksual. Tapi ternyata hukuman buat John ini akhirnya dibatalkan. Kemudian tanggal 6 April 2005, John ini muncul di pengadilan dan dia itu menyatakan kalau misalnya dia itu nggak bersalah. John ini akhirnya dibalikin lagi nih ke penjara, terus dia itu diisolasi, jadi dia di dalam satu sel itu sendirian. Dan John ini juga dalam pengawasan ketat. Nah, penjaga yang ngawasin John ini bilang kalau John ini sering banget ngebaca buku-buku rohani. Tapi anehnya, John ini sama sekali nggak pernah baca Alkitab. Terus di dalam sel penjara itu, John ini juga sering banget tulis diary. Ini nih yang bikin aneh. Tadi kan John itu mengaku tidak bersalah, tapi tiba-tiba John ini confess gitu ke polisi, dan dia itu ngaku kalau misalnya dialah yang membunuh Jessica Lunsford. Akhirnya sekitar pada waktu spring tahun 2006, John ini kembali diadili lagi. Terus para hakim ini berembuk sama kurang lebih selama 4 jam untuk menentukan apakah John ini harusnya dihukum mati ataukah John ini harus diberi hukuman penjara seumur hidup aja. Tapi pengacara pembelanya John ini bilang kalau misalnya John ini memiliki penyakit mental, dan kalau di Florida, kalau misalnya kalian itu memiliki penyakit mental, kalian itu tidak bisa diberi hukuman mati. Corrections spokeswoman says Cooey had been ill for some time. The 51-year-old was sentenced to
death in 2007 for kidnapping 9-year-old Jessica Lunsford from her bedroom in 2005 and raping and murdering her. Dan akhirnya pihak kepolisian Florida ini nyuruh John untuk melakukan tes IQ, dan hasil IQ-nya John itu ternyata 78. Dan hukum di Florida itu menyatakan bahwa orang yang memiliki penyakit mental itu minimal IQ-nya 70. Dan pada akhirnya tanggal 24 Agustus 2007, John Cowie ini dinyatakan bersalah dan diberi hukuman mati. Tapi John ini sudah meninggal tanggal 30 September tahun 2009 jam 11:15 siang di rumah sakit Jacksonville Memorial Hospital. Komplikasi dari kanker dubur yang dialaminya, jadi John ini tidak bisa menjalankan hukumannya. And for the murder of Jessica Marie Lunsford, this court sentences you, John Evander Cowie, to death. The state of Florida never got the chance to execute Cowie. He died Wednesday of natural causes at a hospital. A Department of the third grader's body was found about 3 weeks after she disappeared in Cowie's yard, about 150 yards from her own home. Oke guys, segitu aja cerita hari ini. Ini tuh ceritanya lumayan panjang ya guys, dan lumayan ribet banget. Semoga kalian suka sama cerita yang aku bawain hari ini. Kalau misalnya kalian punya requestan, kalian pingin aku ngebahas apa, kalian boleh banget tulis komen kalian di bawah. So thank you so much guys for watching my video. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe ya guys. Bye guys, see you guys in my next video.